Daulah Bani Umayyah menjadi dinasti pertama yang pernah berkuasa dalam sejarah peradaban Islam, yang berdiri pasca Khulafaur Rasyidin yang berakhir pada tahun 40 Hijriah. Rasulullah sudah menjelaskan, Al-khilafatu fi ummati thalathuna sanatan, thumma mulkan ba'da dzalika. Khilafah pada umatku akan berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan muncul sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Daulah Umayyah mulai berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 750 Masehi. Sejarah berdirinya tak lepas dari krisis yang terjadi pada akhir masa Khulafaur Rasyidun. Dimulai saat Sayyidina Utsman yang terbunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Konflik serasa tidak menemukan solusi, dipenuhi ketegangan dengan serangkaian benturan senjata yang memakan banyak korban. Konflik ini semuanya melibatkan umat Islam, yang kemudian menjadi sejarah kelam saat ribuan nyawa melayang termasuk dari kalangan sahabat. Setahun setelah Sayyidina Utsman wafat, pecah Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Dua pasukan antara pasukan Sayyidah Aisyah adu senjata dengan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi di kota Basrah. Dua sahabat besar terbunuh pada perang ini, yaitu Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah. Berlanjut setahun berikutnya, terjadi Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin terjadi di suatu tempat bernama Siffin yang terletak di dekat Rokoh di samping Sungai Furat di belahan barat Irak, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, estafet kekhalifahan Islam sebenarnya dipegang oleh putranya, yaitu Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Namun, pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, Sayyidina Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahan. Hal ini menyebabkan khalifah sepenuhnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri sekaligus khalifah pertama bagi Bani Umayyah, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Daulah Umayyah dinisbatkan pada kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah. Bani Umayyah merupakan salah satu klan paling berpengaruh di kalangan suku Quraisy yang juga melahirkan nama-nama besar seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan cicit dari Umayyah. Tidak heran ketika Sayyidina Utsman bin Affan wafat karena dibunuh, kelompok Muawiyah menuntut agar pembunuhnya segera diproses hukum oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Perang Siffin, hampir tidak ada peristiwa berdarah di antara kaum muslimin. Perang justru terjadi dengan pihak luar, dalam rangka futuhat ke daerah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Beberapa daerah wilayah Romawi sudah bisa ditaklukkan. Sejak era itu, umat Islam juga mulai membangun kekuatan maritim untuk menaklukkan wilayah Romawi. Meski terbilang baru, armada laut dengan kekuatan 200 kapal kecil, kaum muslimin mampu menghadapi 1000 kapal perang dari pasukan Romawi. Pada tahun 49 hingga 50 Hijriah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel, yang dipimpin oleh Fadhalah bin Ubaid al-Laythi dan Sufyan bin Auf al-Amiri. Pasukan laut Islam melangkah menuju Khalqidunia, salah satu pesisir Konstantinopel, melalui daratan Asia dan mengepungnya sebagai langkah pertama untuk menaklukkannya dalam upaya menembus pertahanan kota dari arah tersebut. Akan tetapi, wabah penyakit cacar yang menyerang banyak prajurit, ditambah dengan tibanya musim dingin yang sangat menggigit, membuat keadaan pasukan kaum muslimin yang mengepung dalam kesulitan besar. Fadhalah bin Ubaid al-Laythi, panglima pasukan darat, meminta bantuan tambahan pasukan kepada Muawiyah. Pada pasukan tambahan inilah terdapat beberapa sahabat Rasulullah,
seperti Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin Al-As, Abu Ayyub Khalid bin Yazid Al-Ansori yang sudah berusia 80 tahun. Padahal Abu Ayyub Al-Ansori yang rumahnya ditempati Rasulullah setiba di Madinah dalam hijrah pada perang Jamal dan Siffin berada di pihak Sayyidina Ali. Keikutsertaan para sahabat ini demi menjemput sabda Rasulullah. Beliau bersabda, "Awwalu jaisyim min ummati yaghzuna Madinata Qaisara maghfurun lahum." Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar atau Konstantinopel diampuni bagi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada kesempatan lain, Rasulullah juga bersabda, "La tuftahannal Qustantaniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish." Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik amir atau pemimpin adalah amir yang memimpin penaklukannya. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Layaknya sebuah sayembara, janji yang disebutkan Rasulullah ini memotivasi setiap pemimpin kaum muslimin untuk mewujudkannya, termasuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itulah, perang ini diikuti oleh beberapa sahabat besar dalam rangka mendapatkan ampunan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Panglima umum pasukan tambahan yang diikuti oleh sejumlah pembesar sahabat ini dipegang Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Yazid dan pasukannya tiba di Khalqidunia, dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin di sana. Lalu mereka semuanya bergerak menyerang Konstantinopel dan mengepung benteng Konstantinopel selama 6 bulan, dari musim semi sampai musim panas. Selama pengepungan ini, terjadi beberapa kali pertemuan di antara kedua pasukan. Namun, serangan pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ini belum mampu merobohkan benteng Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori gugur dalam penyerangan kali ini, dan jasadnya dimakamkan di depan gerbang benteng Konstantinopel. Meski belum berhasil menaklukkan Konstantinopel, umat Islam telah berhasil mempersempit gerakan negara Bizantium melalui serangan-serangannya yang terus-menerus dilakukan, hingga menguasai pulau-pulau Rhodes, Pulau Arwad yang oleh buku-buku rujukan Eropa disebut Caicos, memiliki nilai khusus karena kedekatannya dengan Konstantinopel. Hingga kemudian, pasukan Laut Islam menjadikan kota ini sebagai pusat kendali peperangan dalam proses pengepungan Konstantinopel untuk kali keduanya. Saat itu, Muawiyah menyiapkan pasukan laut yang besar dan mengirimnya untuk mengepung Konstantinopel untuk kedua kalinya. Pasukan ini terus mengepung kota dan bermarkas di depan dinding benteng Konstantinopel dari tahun 54. Bala tentara diangkut dengan kapal-kapal perang untuk mengepung Konstantinopel dari jalur laut. Serangkaian bentrokan terjadi antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi dari pagi sampai petang hari. Di sisi yang berbeda, pasukan darat kaum muslimin bentrok dengan pasukan Bizantium yang berjaga-jaga di tembok benteng, saling melepaskan pelontar dan anak panah. Keadaan semacam ini berjalan selama 7 tahun, mulai tahun 54 sampai 60 Hijriah, saat Muawiyah wafat di usia 78 tahun. Sebenarnya, orang-orang Bizantium sudah merasa lelah dengan berbagai macam tekanan dan ketakutan. Kendati demikian, pasukan Islam belum berhasil membuka kota atau mengalahkan para prajurit Konstantinopel yang berlindung di balik benteng. Konstantinopel justru baru bisa ditaklukkan umat Islam 800 tahun kemudian, setelah dilakukan serangkaian penyerangan bahkan oleh Daulah Abbasiyah. Dengan mengerahkan berbagai strategi, akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel pada 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah atau 29 Mei tahun 1453 Masehi.